Shalom saudaraku yang di rumah dan tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita memiliki alasan untuk hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Untuk doa pembukaan, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami rindu memberikan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mengundang hadirat Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
sehingga kami semua boleh bersuka cita di dalam menaikkan setiap pujian kami. Tuhan memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan, sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan memuji nama Tuhan, karena Tuhan teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat Hidup orang benar itu penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus adalah pengharapan kita, dan Ia satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku hanya
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, bila mana pagi hari ini Bapa, kami boleh bersatu hati di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang akan melayani. Kiranya Engkau jamah dan Engkau sertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke tangan-Mu yang kudus. Dan nama Tuhan Yesus kami tetap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudaraku, Anda yang ada di sini dan Anda yang ada di rumah-rumah, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan sehingga pagi hari ini saudara dapat menerima berkat firman Tuhan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan untuk saudara. Demikian berkata, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah prioritas Anda? Saya yakin setiap kita pasti memiliki sesuatu yang diutamakan, sesuatu yang lebih utama, yaitu sesuatu atau siapapun yang kita beri perhatian lebih dari yang lainnya. Itulah prioritas Anda. Itulah prioritas saudara. Nah, sebagai pengikut Yesus Kristus, dalam ayat 26, Yesus meminta kita tentang suatu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mau mengikut Dia. Kepada kita dan kepada siapapun yang mau mengikut Yesus, mau menerima Yesus,
ada suatu syarat yang harus dipenuhi. Apakah itu? Bahwa seorang murid atau pengikut Yesus harus mengutamakan hubungannya dengan Yesus lebih dari yang lainnya. Sekali lagi, Yesus meminta bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus siap mengutamakan hubungannya dengan Yesus. Sebab mengikut Yesus bukan hanya bicara masalah sekarang. Mengikut Yesus juga mencakup keputusan dalam hidup di masa mendatang. Mencakup kehidupan hari ini, esok, dan seterusnya. Oleh sebab itu saudaraku, Anda harus betul-betul memikirkan keputusan saudara, prioritas saudara sebagai pengikut Yesus. Saya percaya saudara sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Saudara sudah berketetapan mengikut Yesus. Tetapi benarkah bahwa dalam kehidupan saudara tidak ada belenggu yang membuat saudara terhalang antara hubungan saudara dengan kerajaan Allah, hubungan saudara dengan Tuhan Yesus? Ayat ini menguji kita. Ayat ini betul-betul menantang kita, menantang saudara dan saya. Siapakah prioritas saudara? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia, perhatikan baik-baik, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus menggunakan kata membenci? Atau lebih tepatnya Alkitab menggunakan kata membenci yang kita baca barusan. Kita lihat di situ, Yesus berkata membenci. Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci. Mengapa kata ini digunakan? Sebuah kata yang sulit dipahami. Kata membenci. Yesus yang terkenal dengan ajaran kasihnya, mengapa menggunakan kata membenci? Itu sebabnya ini menarik untuk saudara dan saya pahami pagi hari ini dengan sungguh-sungguh supaya saudara tidak keliru memahami ini. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Kata membenci adalah sebuah kata yang sulit dipahami bagi kita. Kita sering menekankan makna kebencian dalam arti yang negatif, arti yang tidak baik, yaitu perasaan sangat tidak suka terhadap seseorang. Benarkah? Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, Yesus meminta kita untuk menaruh perasaan tidak suka, bahkan sangat tidak suka kepada keluarga dan saudara-saudara kita. Kalau kita tidak memahami ini dengan baik, saya khawatir saudara dan saya suatu ketika saudara gagal di dalam perjalanan iman dan pengabdian pelayananmu kepada Tuhan. Saya tidak ingin itu terjadi. Itu sebabnya sebagai pengikut Yesus Kristus, saya mengajak kita kembali melihat siapa prioritas Anda. Dalam hal ini kita perlu betul-betul jernih melihat ayat yang disampaikan oleh Lukas ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kata membenci pada ayat tersebut, Lukas 14 ayat yang ke-26. Di sana digunakan kata misei dalam kata Yunaninya, yang berasal dari kata misio. Dalam leksikon Yunani, kata misio bermakna to loveless, di mana kata ini digunakan dalam konteks membenci, dalam konteks suatu pilihan, ya.
the matter of choice. Saudaraku, walaupun bahasa Inggris saya rada medok, tapi saya berharap saudara memahami, karena saya berusaha untuk menyampaikan satu pengertian yang benar. Saya berharap saudara bisa memahami. Jadi kata membenci ini digunakan dalam konteks suatu pilihan. Mana yang lebih utama? Jadi kata misio ini berbeda maknanya. Bila misalnya dikatakan bahwa manusia harus membenci yang jahat misalkan. Nah, saudaraku, sekarang coba kita lihat ulang kembali. Mengapa Tuhan berkata, barang siapa jikalau ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya. Coba saya untuk menyebut ini biar tidak terlalu panjang, saya katakan keluarga, katakanlah. Mengapa keluarga harus dibenci? Bukankah keluarga Allah sendiri yang memberkati, Allah yang menciptakannya? Mari kita betul-betul menggali kata membenci tadi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kata ini digunakan untuk satu konteks pilihan. Saudaraku, sadar atau tidak, seringkali keluarga juga menjadi penghalang antara kita dengan kerajaan Allah. Antara kesetiaan saudara kepada Tuhan, keluarga itu menjadi penghalang. Dan bagi pengikut Yesus, minat akan kerajaan Allah haruslah yang utama. Haruslah yang utama. Hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Ketika seseorang diuji imannya, ketika keluarganya diuji dengan penderitaan karena iman kepada Tuhan, ketika seseorang tidak memiliki hal yang utama tentang kerajaan Allah, maka orang itu akan mudah meninggalkan Yesus, berdiri menentang kehendak Tuhan. Inilah yang saya maksudkan pada waktu minggu yang lalu, bahwa mengapa kita harus memiliki sebuah prioritas. Dan pagi hari ini lebih tegas lagi, siapa prioritas saudara? Sekali lagi, Yesus menekankan bahwa bagi pengikut Yesus, minat akan kerajaan Allah haruslah yang lebih utama di atas urusan yang lainnya, termasuk ikatan keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini orang bisa saja begitu terbelit oleh ikatan-ikatan keluarga sehingga tidak ada waktu dan perhatian untuk hal-hal yang lebih besar, dalam hal ini kerajaan Allah. Sekali lagi, orang bisa saja terbelit dengan urusan-urusan ikatan keluarga sehingga tidak mampu menaruh perhatian yang utama, lebih utama kepada kerajaan Allah. Padahal saudara tahu, tidak ada hal yang lebih besar daripada kerajaan Allah. Tidak ada hal yang lebih besar dari urusan kerajaan Allah ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang suami atau ayah tentunya menjadi kepala keluarga. Dan seseorang itu bisa memandang keluarganya sebagai hal yang lebih penting dan paling utama di atas segalanya. Disinilah Tuhan Yesus mengecam dengan keras sikap yang mengarah kepada ego seseorang, mengarah kepada diri sendiri. Seringkali kita mendengar, kalau engkau mengikut Tuhan Yesus, maka you and me and. Saudara, coba pikir baik-baik. Disinilah Yesus mengecam hal semacam ini. Karena itu mengarah kepada diri sendiri. Sehingga Yesus menggunakan kata yang sangat keras untuk menyatakan ketidaksetujuannya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kata membenci yang tadi saya katakan misei dengan asal kata miseo, Bapak Ibu Saudaraku sekalian,
Di sini dimaksudkan agar para pendengarnya sadar betul akan besarnya kekuasaan dan tuntutan akan kerajaan Allah. Begitu besar kerajaan Allah menuntut saudara dan saya untuk mengutamakan Tuhan dan mencintai lebih sedikit kepada yang lainnya. Ini yang dimaksudkan, bahwa missio diperhadapkan kepada satu pilihan, dan saudara diharapkan untuk menaruh prioritas yang lebih utama kepada kerajaan Allah dan mencintai lebih sedikit kepada yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal tersebut merupakan bentuk egoisme manusia yang berusaha ditekan oleh Yesus. Seseorang memberikan sebuah ilustrasi kepada saya. Ada seorang ibu yang mana ibu rumah tangga ini sangat suka dengan acara-acara televisi di jam-jam tertentu. Dia ikuti ceritanya sampai hafal betul tokoh-tokohnya, perannya dan sebagainya. Suatu ketika anaknya sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang bertanggung jawab ini? Tentu dia akan meninggalkan televisinya dan dia akan menunggoni anaknya, dia akan merawat anaknya. Kata missio ditujukan satu pilihan. Sebagai ibu yang bertanggung jawab, dia akan membenci televisi dan dia akan menaruh perhatian kepada anaknya. Ilustrasi ini semakin membuat kita mengerti bahwa Yesus tidak bermaksud untuk kita menaruh perasaan betul-betul tidak peduli lagi, tidak sayang lagi, bahkan lepas tanggung jawab, tidak. Tetapi Yesus ingin bahwa hubungan kita dengan Dia ditaruh di tempat yang lebih utama, mengalahkan hubungan yang lainnya. Dan saudaraku, ketika Yesus berkata bahwa kita harus membenci keluarga untuk mengikut Dia, dalam tanda kutip, saudaraku, membenci itu, kita harus menyadari pula bahwa lebih mengutamakan hubungan dengan Tuhan bukan berarti saudara mudah lepas dari tanggung jawab terhadap keluarga. Tuhan harus diutamakan, tapi bukan berarti keluarga diabaikan. Yesus pernah menegur orang-orang pada saat itu, menegur dengan keras. Karena apa? Mereka membuat satu sikap yang kebijakan yang keliru, di mana mereka mengutamakan, mereka beralasan untuk mengutamakan Tuhan, tetapi melalaikan keluarganya, apalagi orang tuanya. Jadi orang tuanya diabaikan karena dia ingin mengutamakan. Hal ini sangat tidak dibenarkan. Jadi membenci dalam hal ini bukan seperti itu, tidak bertujuan seperti mereka, sebab mereka itu sudah jelas ditegur oleh Tuhan Yesus. Itu keliru, satu pelayanan yang tidak benar. Ketika kita mengedepankan pelayanan, peduli dengan pelayanan, tetapi keluarga kita terabaikan, itu pun juga keliru. Oleh sebab itu saudaraku, bukan sebuah alasan karena kita mau mengasihi Tuhan, lalu kita tidak peduli lagi dengan keluarga kita. Sekali lagi, salah. Yang dimaksudkan bukan demikian. Saudaraku, dalam hidup kita ada hal-hal yang melekat. Dan itu adalah keluarga. Keluarga adalah melekat dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kita dapat bersikap tidak melekat pada materi, ya. Bukan berarti kita membuang semua materi atau berhenti bekerja sama sekali, kan tidak. Demikian pula,
Saudaraku, sikap tidak melekat ini dapat diwujudkan dengan sikap ikhlas, tidak tergantung dan tidak terobsesi terhadap anggota keluarga kita. Saudaraku, saya harap saudara paham. Sikap-sikap inilah yang membuat kita terhindar dari egoisme mementingkan keluarga. Mari saudara kita renungkan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita beralasan menjauh dari Tuhan karena ekonomi penting untuk keluarga. Saudaraku tidak keliru bekerja, tapi bukan berarti saudara menomorduakan Tuhan. Saudara harus mengutamakan Tuhan, tapi bukan berarti saudara boleh seenaknya saja lepas tanggung jawab terhadap keluarga. Saya berharap saudara mengerti posisi saudara dalam hal ini. Sikap-sikap inilah yang membuat kita terhindar dari egoisme. Saudaraku, ikhlas. Saudaraku, tidak tergantung kepada keluargamu. Saudaraku, tidak terobsesi dan sebagainya. Inilah yang diharapkan. Jadi, saudaraku, inilah prioritas utama kita, yaitu setia dan mengasihi Tuhan lebih besar daripada setiap hubungan kasih sayang yang lainnya. Yesus tetap yang terutama. Di dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-37 di sana dituliskan. Matius 10, saya bacakan untuk saudaraku ayat yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi prioritas Allah menuntut bahwa hubungan kita adalah prioritas yang utama. Tuhan Yesus menekankan bahwa perlunya kita menekankan kerajaan Allah lebih dekat dan lebih terkasih dengan serius dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Itu prioritas yang benar. Mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Adakah kita justru menghalangi anggota keluarga kita untuk mengasihi Tuhan? Justru kita mungkin jadi penghalang. Tapi saya berharap pagi hari ini saudara dan saya betul-betul terlepas dari belenggu keegoisan itu, agar dapat mengasihi Tuhan lebih utama lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekalipun firman-Mu begitu keras pagi hari ini, tetapi kata-kata yang keras dari firman-Mu itu membuat kami sadar bahwa kerajaan Allah adalah hal yang paling utama dan tidak ada yang lebih besar daripada itu. Itu sebabnya menyadarkan kami semua agar tidak main-main dalam kami mengiring Tuhan Yesus. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami. Hamba-Mu terbatas untuk lebih dalam lagi. Namun kami memohon dan percaya Roh Kudus akan berbicara ke dalam setiap hati kami sekaliannya, sehingga kami semakin terbuka, sadar, dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak main-main lagi, tetapi mengutamakan, lebih mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan Doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur
Oleh karena Tuhan memberkati ibadah pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberkati pelayanan yang kami kerjakan. Engkau juga melawat setiap umat yang telah mendengarkan pujian maupun kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas pribadi, keluarga maupun rumah tangga setiap jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Mereka yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini diberkati oleh Tuhan, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, masa depan dan anak-anaknya diberkati dengan luar biasa. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyinari hidupmu dengan kemuliaannya. Tuhan yang membuat berhasil usaha pekerjaanmu. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta.